Maka pada video kali ini, saya Asmita Panua akan membuat video presentasi mengenai materi Knowledge Representation atau representasi pengetahuan di dalam kecerdasan buatan atau di dalam AI. Dan bagaimana hal itu bisa membantu mesin melakukan penalaran atau interpretasi menggunakan kecerdasan buatan. Manusia mahir dalam memahami, menalar, dan menafsirkan pengetahuan. Dengan menggunakan pengetahuan ini, manusia mampu melakukan berbagai tindakan di dunia nyata. Namun bagaimana mesin melakukan hal yang sama? Mampu jugakah mesin melakukan berbagai tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia? Maka dari itu, kita akan membahas dalam video presentasi berikut untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan dalam sesi Knowledge Representation atau representasi pengetahuan. Adapun submateri kali ini yang mencangkup yang pertama ada apa itu representasi pengetahuan. Yang kedua, berbagai jenis pengetahuan. Yang ketiga, siklus representasi pengetahuan. Yang keempat, hubungan antara pengetahuan dan kecerdasan. Yang kelima, teknik representasi pengetahuan. Yang keenam, kebutuhan representasi. Dan yang ketujuh adalah pendekatan dan contoh. Kita masuk yang pertama, apa itu representasi pengetahuan? Nah, Knowledge Representation and Reasoning atau disingkat dengan KR atau KRR, representasi pengetahuan dan penalaran adalah representasi informasi dari dunia nyata bagi komputer untuk memahami dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang kompleks seperti berkomunikasi dengan manusia dan bahasa alami. Selanjutnya, sini ada jenis item yang perlu dimiliki AI. Yang pertama ada objek, yang kedua ada event atau peristiwa, yang ketiga ada performance atau kemampuan, yang keempat ada fact atau fakta, yang kelima ada meta knowledge atau pengetahuan meta, yang keenam ada knowledge base atau pengetahuan dasar. Nah, ini masuk kepada jenis-jenis pengetahuan dalam AI. Yang pertama adalah pengetahuan deklaratif yang mencangkup konsep, fakta, dan objek dan diekspresikan dalam kalimat deklaratif. Yang kedua, pengetahuan struktural, pengetahuan dasar untuk pemecahan masalah yang menggambarkan hubungan antar konsep dan objek. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, jenis pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, termasuk aturan, strategi, prosedur, dan lain-lain. Yang keempat, ada pengetahuan tentang meta knowledge atau pengetahuan tentang pengetahuan lainnya. Yang terakhir adalah pengetahuan heuristik yang mempresentasi pengetahuan ahli dalam suatu bidang atau subjek. Masuk pada siklus representasi pengetahuan dalam AI. Di sini ada persepsi, ada belajar, ada representasi pengetahuan dan penalaran, perencanaan dan eksekusi. Nah, di sini ada contoh untuk menunjukkan berbagai komponen, sistem, dan cara kerjanya. Yang pertama, ada persepsi. Di sini persepsi mengambil data atau informasi dari lingkungan, mencari tahu sumber suara dan memeriksa apakah AI termasuk perusak oleh hal apapun. Yang mana persepsi ini merespon apakah ada indera yang terdeteksi. Nah, di sini masuk pada learning atau belajar. Ini belajar dari data yang di-capture atau ditangkap oleh komponen persepsi dengan tujuan membangun komponen yang diajarkan dibanding
pemrogramannya itu sendiri. Nah, pembelajaran berfokus pada proses peningkatan diri atau improve secara mandiri dibanding mesin kecerdasan buatan itu sendiri melalui pengalaman atau data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Untuk mempelajari hal-hal baru, sistem membutuhkan akuisisi pengetahuan, inferensi akuisisi, heuristik, pencarian lebih cepat dibanding komponen utama dari kecerdasan buatan. Nah, di sini ada knowledge representation atau representasi pengetahuan dan penalaran atau reasoning. Nah, di sini yang menunjukkan kecerdasan seperti manusia di dalam mesin atau representasi atau pengetahuan. Itu adalah tentang memahami kecerdasan atau kecerdasan buatan. Nah, di sini ada planning. Planning adalah perencanaan, memberikan keadaan awal, menemukan persyaratan dan efeknya, dan urutan tindakan untuk mencapai keadaan di mana tujuan tertentu berada. Nah, yang tahap terakhir yaitu eksekusi. Eksekusi di sini pelaksanaan keseluruhan dari proses ini. Nah, baiklah, tadi adalah berbagai komponen dan sistem dan cara kerjanya. Baiklah, masuk kepada hubungan antara pengetahuan dan kecerdasan. Nah, di sini ada decision maker atau pengambil keputusan, di mana di sini ada setting atau dari lingkungan, atau di sini knowledge pengetahuan. Jadi, jika salah satu tidak ada, maka tidak akan menghasilkan action atau aksi. Selanjutnya adalah teknik representasi pengetahuan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, logical representation. Yang kedua ada representasi jaringan semantik. Yang ketiga, representasi frame. Yang keempat adalah aturan produksi. Yang pertama, representasi logis. Representasi logis adalah bahasa dengan beberapa aturan yang pasti, yang berhubungan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas dalam representasi. Setiap kalimat yang dapat diterjemahkan ke dalam logika menggunakan sintak dan semantik. Nah, di sini ada sintak memutuskan bagaimana kita dapat membangun kalimat dalam logika, menemukan simbol mana yang bisa kita gunakan dalam representasi pengetahuan, juga bagaimana menulis simbol-simbol tersebut. Sedangkan semantik adalah aturan yang dapat menafsirkan kalimat dalam logika, juga memberi makna pada setiap kalimat. Kelebihan dan kekurangan representasi logis. Yang pertama, kelebihan. Representasi logis membantu melakukan penalaran logis. Representasi ini adalah dasar untuk bahasa pemrograman. Kekurangan yang pertama, representasi logis memiliki beberapa batasan dan sulit untuk dikerjakan. Kedua, teknik ini tidak terlalu alami dan kesimpulannya tidak terlalu efisien. Selanjutnya ada semantic network representation atau representasi jaringan semantik. Yang pertama, jaringan semantik bekerja sebagai alternatif dari logika predikat untuk representasi pengetahuan. Pada jaringan semantik, kita dapat merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk jaringan grafis. Jaringan ini terdiri dari node yang mewakili objek dan dalam busur menggambarkan hubungan antar objek-objek tersebut. Jaringan semantik juga mengkategorikan objek dalam bentuk dan menghubungkan objek-objek tersebut. Representasi jaringan semantik. Di sini representasi terdiri dari 2 jenis, yaitu relasi is-eu atau warisan, kedua jenis hubungan. Contoh. Nah, di sini contoh Jerry
Jerry adalah seekor kucing. Kucing adalah binatang mamalia, dan mamalia adalah binatang. Kucing adalah hewan mamalia dan mamalia adalah binatang. Nah, Jerry kepunyaan pria dan Jerry berwarna putih. Itu contohnya. Dan di sini masuk kepada kelebihan dan kekurangan representasi jaringan semantik. Yang pertama, jaringan semantik adalah representasi alami dari pengetahuan. Jaringan semantik menyampaikan makna secara transparan. Jaringan ini sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah kekurangan, jaringan semantik membutuhkan lebih banyak waktu komputasi saat runtime. Yang kedua, jaringan semantik tidak mungkin membangun jaringan semantik yang sedemikian luas. Jaringan semantik tidak memadai karena tidak memiliki quantifier yang setara. Jaringan semantik tidak memiliki jaringan standar untuk nama tautan. Jaringan semantik tidak cerdas dan bergantung pada pencipta sistem. Nah, di sini ada 3 frame representation atau representasi frame. Nah, sebuah frame adalah struktur seperti catatan yang terdiri dari kumpulan atribut dan nilainya untuk menggambarkan entitas di dunia. Frame adalah data AI yang membagi pengetahuan menjadi substruktur dengan merepresentasikan situasi stereotip. Pada dasarnya ini terdiri dari kumpulan nilai slot. Slot ini dapat berupa jenis dan ukuran apa saja. Slot ini memiliki nama dan nilai disebut facet. Facet berbagai aspek dikenal sebagai facet. Facet adalah fitur frame yang memungkinkan kita untuk menempatkan batasan pada frame atau bingkai. Contoh, fakta if needed, dipanggil saat slot tentu diperlukan. Suatu frame atau bingkai dapat terdiri dari jumlah slot, dan sebuah slot dapat mencakup sebuah facet, dan facet mungkin memiliki sejumlah nilai. Sebuah frame atau bingkai juga dikenal sebagai representasi pengetahuan. Slot filter atau slot filter knowledge representation dalam kecerdasan buatan. Nah, ini contoh frame sebuah buku di mana slot dan filternya, misalnya judulnya adalah kecerdasan buatan, genre ilmu komputer, dan bisa dilihat di sini. Misal kita ambil pengarang atau nama dari pengarang itu adalah Peter, untuk dijadikan kepada contoh yang kedua, yang mana misalnya kita ambil entitas Peter. Peter adalah seorang insinyur sebagai profesi dan usianya 25 tahun. Ia tinggal di kota London dan negara itu adalah Inggris. Jadi berikut adalah representasi bingkai tersebut. Misalnya di sini Peter bisa kita representasikan ke yang lebih kecil lagi. Misalnya nama Peter, profesi doktor, usia 25, status lajang dan berat 78 kg. Dan di sini kelebihan dan kekurangan representasi frame. Yang pertama, representasi pengetahuan frame membuat program lebih mudah dengan mengelompokkan data terkait. Representasi frame relatif fleksibel dan digunakan oleh banyak aplikasi data AI. Sangat mudah untuk mendapatkan slot untuk atribut dan hubungan baru. Sangat mudah untuk memasukkan data default dan untuk mencari nilai yang hilang. Representasi frame mudah dimengerti dan divisualisasikan. Kekurangan dalam representasi sistem frame, mekanisme tidak dapat mudah diproses. Mekanisme inferensi tidak dapat berjalan dengan lancar oleh representasi frame. Representasi frame memiliki pendekatan yang sangat umum, dan yang selanjutnya adalah production rule atau aturan produksi. Sistem aturan produksi terdiri dari pasangan atau kondisi tindakan yang berdiri yang berarti jika kondisi maka tindakan. Aturan reproduksi terdiri dari 3 bagian. Pertama, himpunan aturan reproduksi, working memory, siklus. Nah, contoh di sini ini ada contoh, jika di halte dan bus tiba maka tindakan masuk ke dalam bus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aturan produksi. Kelebihan aturan produksi dinyatakan dalam bahasa alami. Aturan produksi sangat modular dan rapat, dengan mudah dihapus atau dimodifikasi. Kekurangan, aturan reproduksi tidak menunjukkan kemampuan belajar apapun dan tidak menyimpan hasil dari masalah untuk penggunaan masa depan. Selanjutnya, pelaksanaan program mungkin banyak aturan yang aktif. Dengan demikian, sistem produksi berbasis aturan tidak efisien.
Dan selanjutnya kebutuhan representasi. Nah, di sini yang pertama efisiensi akuisisi, kedua akurasi representasi, ketiga inferensial efisiensi, terakhir adalah kecukupan inferensial. Yang ketujuh, pendekatan representasi pengetahuan dalam AI. Yang pertama ada simple relational knowledge atau pengetahuan relasional sederhana. Yang kedua, inheritable knowledge, pengetahuan yang bisa diwariskan. Yang kedua, inferential knowledge, pengetahuan inferensial. Procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Nah, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada salah kata dalam penggunaan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.